Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspaanggraini Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data mining. Di sini ada definisi data mining. Nah, data mining ini adalah proses pengumpulan sebuah informasi penting pada suatu data yang berukuran besar. Nah, untuk pengumpulan datanya itu dilakukan melalui proses penghitungan statistika, matematika maupun AI. Nah, AI di sini itu artificial intelligence. Nah, istilah lain dari data mining yaitu penambangan data yang berbentuk sebuah tool untuk melakukan analisa dengan teknik penyaringan informasi secara lebih akurat. Nah, teknik ini biasanya dilakukan menggunakan beberapa pola tertentu yang masih memiliki relevansi dengan goals atau instruksi dari penggunanya atau user. Selanjutnya, fungsi dari penerapan data mining. Nah, di sini itu ada 7. Yang pertama ada association. Nah, di sini itu proses mengidentifikasi relasi atau hubungan dari satu kejadian lain dalam satu waktu. Yang kedua ada classification. Nah, ini berfungsi untuk menyimpulkan beberapa definisi karakteristik pada suatu kelompok. Contohnya, pelanggan yang berpindah layanan dikarenakan karena kalah saing oleh pelanggan lainnya. Yang ketiga ada clusteration. Nah, merupakan proses identifikasi kelompok dari produk maupun barang yang memiliki karakteristik khusus. Yang keempat ada deskripsi. Nah, di sini fungsinya untuk tujuan memahami lebih dalam mengenai data. Nah, dapat mengamati setiap perubahan atau perilaku dari informasi tersebut. Yang kelima ada forecasting. Nah, di sini teknik peramalan data yang dilakukan untuk pengolahan gambar mengenai nilai suatu data di masa yang akan datang. Nah, sesuai dengan pengumpulan informasi dengan jumlah informasi yang sangat besar. Nah, contohnya itu ini contohnya ada sejumlah dosen yang ada di perguruan tinggi negeri. Yang keenam ada prediktif atau fungsinya di sini untuk menjelaskan suatu proses dalam menentukan sebuah pola pada data. Nah, pola di sini itu digunakan oleh berbagai variabel yang ada. Yang terakhir ada sequencing atau proses identifikasi tiap hubungan yang berbeda pada satu waktu. Nah, contoh dari sini itu ada pelanggan yang mengunjungi sebuah toko yang secara terus-menerus atau berulang-ulang. Nah, selanjutnya di sini ada metode pengembangan data mining. Nah, yang pertama itu ada proses pengembalian data. Nah, di sini itu masih berbentuk rar. Nah, hingga dari step awal sampai step akhir. Yang pertama ada data cleansing, yaitu data yang masih tidak lengkap atau bisa juga error atau tidak konsisten. Nah, sehingga perlu untuk melakukan pembersihan lebih lanjut. Yang kedua ada data integration, yaitu proses terjadinya integrasi data dari sumber-sumber yang berulang-ulang serta dapat dikombinasikan dengan file yang ada pada sumber lain. Nah, yang ketiga ada selection. Nah, di sini itu tahap yang relevan dan sesuai dengan analisis dapat dipilih pada informasi koleksi. Yang keempat ada data transformation. Nah, di mana di sini datanya yang sudah dipilih akan ditransformasikan ke dalam bentuk yang cocok untuk prosedur pengalian lebih lanjut dengan cara melakukan proses normalisasi dan agregasi. Selanjutnya di sini data mining. Nah, pada tahap ini
pada langkah-langkah utama untuk mengekstrak pola yang berpotensi sebagai sumber informasi yang berguna. Selanjutnya ada filter evaluation. Nah, pada tahap ini masuk pada pola atau skema yang menarik dengan mempresentasikan pengetahuan yang telah diidentifikasi berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Yang terakhir ada knowledge representation. Nah, di sini tuh tahap terakhir di mana hasil informasi berupa pengetahuan yang berhasil diperoleh akan disajikan atau divisualisasikan pada pengguna atau user. Yang kedua ada teknik dalam penambangan data. Nah, teknik di sini juga memiliki dua teknik, yaitu teknik klasik sama teknik generasi selanjutnya. Nah, teknik klasik ini itu metode statistika yang cabangan dari ilmu matematika yang mempelajari tentang sekumpulan data beserta deskripsinya untuk dijadikan sebuah laporan informasi. Nah, keuntungan dari menggunakan statistika ini mampu menampilkan informasi terkait basis data atau database secara lebih terstruktur dan user friendly. Nah, yang kedua, teknik generasi berikutnya atau pohon keputusan merupakan model prediktif yang mana menyerupai seperti pohon. Setiap node dalam struktur pohon tersebut sudah memiliki pertanyaan untuk kebutuhan pengelompokan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penerapan konsep data mining. Nah, yang pertama ada Marcus analis. Nah, contoh di sini itu untuk dimanfaatkan untuk mendukung target pemasaran bisnis, CRM atau Customer Relationship Management, terus cross selling sama segmentasi pasar customer. Yang kedua ada data warehouse. Nah, data ini merupakan tempat penyimpanan data dari berbagai sumber yang dijadikan one storage atau terpusat. Nah, tujuannya ini untuk mengimplementasi sistem agar menstruktur proses data cleansing, transformation, integration, dan fitur lainnya. Yang ketiga ada basis data relational. Nah, contohnya dari terakhir ini merupakan fitur koleksi dari sebuah tabel. Nah, di mana tabel tersebut memiliki kolom dan baris. Nah, kemudian bahasa script yang sering digunakan untuk merancang kebutuhan database atau SQL. Nah, kesimpulan dari data mining ini itu untuk mengumpulkan informasi dengan ukuran besar. Nah, di sini juga terdapat 3 kegunaan dari penambangan data, yaitu ada association, classification, clusterization, descriptive, forensic testing, predictive, dan sequencing. Nah, dapat diimplementasikan data ini sesuai kebutuhan bisnis dan menyesuaikan stakeholder perusahaan. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang data mining. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.